Pemirsa, proses belajar mengajar di masa pandemi menjadi sorotan, khususnya bagi orang tua murid yang khawatir jika kegiatan sekolah sudah efektif di bulan Juli. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI memberi rekomendasi salah satunya, sekolah tidak dibuka setidaknya sampai bulan Desember 2020. Dan untuk lebih jelas, kita telah terhubung dengan Dr. Nastitika Swandani selaku konsultan respirologi anak yang juga Satgas COVID-19 IDAI. Selamat sore, Dok. Selamat sore. Dok, pemerintah akhirnya menunda rencana pembukaan sekolah mengantisipasi penyebaran COVID-19. Tanggapan dokter seperti apa, Dok? Ya, alhamdulillah akhirnya pemerintah mengeluarkan wacana untuk penundaan masuk sekolah ya. Tentu ini kami sambut gembira karena ini sejalan dengan yang telah dikeluarkan oleh IDAI berupa anjuran penundaan kembali anak-anak untuk masuk sekolah. Mhm. Sebetulnya anjuran yang kami terbitkan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu dilakukan setelah melakukan analisis terhadap kecenderungan atau tren Hmm. jumlah kasus, kemudian positivity rate, Hmm. dan pola-pola epidemiologis lainnya yang waktu itu kita analisis belum tepat waktunya untuk dilakukan pembukaan kembali sekolah-sekolah. Sehingga pada saat itu kami perlu melakukan suatu himbauan atau anjuran kepada pihak terkait Hmm. untuk tidak terburu-buru membuka kembali sekolah secara fisik dengan beberapa pertimbangan yang tadi. Hingga saat ini berapa persen sih, Dok, total korban anak-anak dari keseluruhan total pasien COVID-19? Ya, jadi kalau kita mengutip dari data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Hmm. melalui covid19.go.id, itu dari keseluruhan jumlah yang terkonfirmasi positif itu untuk anak dari 0 sampai 17 tahun itu proporsinya sekitar 7,9%. Jadi Oh. kalau dihitung itu mungkin hampir sekitar 2.000 kasus positif pada anak yang terkonfirmasi dari laboratorium. Mhm. Jadi jumlah itu cukup besar. Mhm. Nah, IDAI sendiri merekomendasikan sekolah tidak buka sampai bulan Desember. Pertimbangannya apa aja, Dok? Pertimbangannya adalah pada saat ini kita melihat kecenderungan indikator epidemiologisnya. Yang Hmm. pertama adalah jumlah kasus positif dari hari ke hari masih berfluktuasi. Hmm. Jadi kadang naik sampai 900, 600, kemudian turun, tapi kemudian naik lagi. Artinya belum menunjukkan pola penurunan yang konsisten. Kami mengacu pada rekomendasi dari WHO yang mengatakan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan jika ingin membuka kembali sekolah atau ingin memasuki era yang disebut new normal, yang menurut kami kita belum sampai pada saat itu. Di antaranya adalah misalnya penurunan kasus itu harus 50% Ya. secara konsisten, Mhm. itu selama 3 minggu berturut-turut. Mhm. Jadi tidak bisa hanya 1 hari kemudian kita katakan menurun, tidak, tapi harus secara konsisten itu berlangsung selama 3 minggu berturut-turut. Kemudian juga ada parameter mengenai positivity rate, artinya dari jumlah sampel yang kita periksa, itu yang positif itu kurang dari 5%, sama itu harus 3 minggu berturut-turut. Kemudian selain parameter epidemiologis itu kita juga harus melihat parameter kesiapan health system kita. Mhm. Misalnya seberapa siap kalau nanti ada lonjakan setelah dibukanya sekolah misalnya atau dibukanya kembali PSBB, Mhm. itu seberapa siap sistem kesehatan kita dalam artian jumlah rumah sakit, jumlah ICU, jumlah pediatrik ICU khususnya untuk anak. Sehingga kalau kita melihat di berita ini kan masih banyak ya, kita dengar rumah sakit terutama di Jawa Timur kewalahan menerima pasien atau harus ditutup karena tenaga kesehatannya semua Kurang. tertular. Mhm. Itu artinya saat ini sistem kita belum siap untuk mengantisipasi lonjakan kedua. Sehingga wacana untuk melonggarkan kembali atau membuka sekolah dalam hal ini bukan saat yang tepat jika kita masih melihat adanya kewalahan dari segi health system. Jadi, Kemudian kita juga ya lanjut, harus memantau Mhm. ya. Kita harus memantau nanti kalau misalnya dibuka, itu harus dibarengi dengan pemantauan setelah itu. Misalnya anak sudah mulai masuk sekolah, katakanlah bulan Desember, itu harus dibarengi dengan pemantauan berupa screening, berapa banyak yang kemudian setelah masuk sekolah itu kembali terinfeksi atau baru terinfeksi. Artinya, kita harus siap untuk melakukan screening. Ini yang menyebabkan beberapa negara kemudian menutup kembali sekolah setelah dibuka karena setelah melakukan screening ternyata didapati anak-anak yang kembali positif atau adanya klaster-klaster di sekolah.
Dan hingga saat ini tadi dokter bilang mengatakan bahwa ada gelombang kedua. Apakah IDAI sendiri, mempercayai hal tersebut bahwa akan ada nanti gelombang kedua? Sebetulnya gelombang kedua itu bisa terjadi kalau kita terlalu terburu-buru dalam melakukan pelonggaran terhadap PSBB, termasuk diantaranya pembukaan kembali sekolah secara fisik. Mhm. Oleh sebab itu, kita justru tidak menginginkan hal itu terjadi. Kita tidak menginginkan gelombang kedua itu terjadi, apalagi kalau kita nanti mendapati klaster-klaster baru di sekolah yang artinya memajankan atau memaparkan anak-anak terhadap risiko tertular. Oleh sebab itu, rekomendasi kita adalah tidak membuka dulu sekolah secara fisik sampai bulan Desember untuk kita mencegah terjadinya gelombang kedua dengan berbagai pertimbangan yang tadi saya telah sebutkan. Oke. IDAI sendiri sudah berkomunikasi dengan Menteri Pendidikan, Dok? Dari IDAI sendiri sudah beberapa kali mengadakan rapat koordinasi, kebetulan diundang sebagai tim ahli Mhm. untuk mendengarkan, untuk dengar pendapat dengan berbagai pihak. Alhamdulillah mungkin keputusan untuk menunda ini juga sedikit banyak didasarkan oleh pertemuan-pertemuan koordinasi dengan berbagai pihak. Mhm. Hanya saja memang pertemuan ini tidak hanya kita harapkan tidak hanya di level nasional, tapi kami juga mencermati di provinsi-provinsi misalnya banyak anggota IDAI mengatakan bahwa kelihatannya kok di kabupaten kami sekolah akan kembali dibuka. Nah, Mhm. untuk itu kita juga mengadvokasi kepada anggota-anggota untuk melakukan telaah, kemudian mengadvokasi juga Pemda setempat agar betul-betul mempertimbangkan kebijakan untuk membuka kembali sekolah jika memang keadaan belum terkendali atau belum aman dan belum memenuhi parameter-parameter epidemiologis yang tadi, seperti jumlah kasus yang masih terus berfluktuasi, kemudian jumlah positivity rate yang masih tinggi, Mhm. kemudian rumah sakit juga masih kewalahan. Saya kira bukan waktu yang tepat untuk membuka sekolah. Oke, Dok, perlukah kelompok usia anak-anak, dilakukan, tes PCR secara masif? Ya, kalau kita membandingkan jumlah tes PCR yang sudah kita kerjakan, Ya. kalau dari laporan kemarin Pak Yuryanto mengatakan 211 atau 212 orang yang diperiksa, 212.000 orang yang diperiksa. Itu berarti masih kecil sekali, artinya Mhm. 0,8/1000 dan angka kita tuh jauh dibandingkan dengan negara-negara tetangga untuk masalah jumlah tes yang dikerjakan. Nah, ini juga yang menjadikan pertimbangan kita untuk agar lebih berhati-hati karena kemampuan tes kita yang terbatas sehingga kita berasumsi atau kita menduga ada cukup banyak orang-orang tanpa gejala Ya. yang mungkin bisa menularkan tanpa dia mengetahui bahwa dia menularkan, Mmm. termasuk diantaranya juga anak-anak. Karena ada laporan bahwa kadar infeksius atau kemampuan menularkan pada anak dengan dewasa itu tidak jauh berbeda. Jadi meskipun dia usia anak-anak, kalau dia positif, dia masih bisa menularkan ke teman yang lain atau ke ke orang dewasa. Kemudian Baik. seharusnya terkait dengan yang tadi dikatakan jumlah tes yang sangat penting dalam pengendalian COVID-19 ini kan sebenarnya adalah kontak tracing. Nah, kontak tracing di berbagai daerah memang bervariasi dari pengamatan dan laporan anggota kita. Ada yang kontak tracingnya dilakukan secara masif, baik, tetapi ada yang belum optimal. Sehingga kalau kontak tracing ini belum optimal, maka kita bisa mengkhawatirkan bahwa akan banyak yang orang-orang tanpa gejala yang bisa menularkan. Oke. Dok, terakhir Dok, saran Anda bagi anak-anak atau bagi para orang tua yang mungkin apalagi orang tuanya sudah mulai bekerja, Dok? Ya, kalau misalnya anak itu tinggal dengan orang dewasa yang mempunyai risiko, artinya meskipun anak itu di rumah, sudah 3 bulan di rumah ya saya Ya. kira anak-anak, tapi di rumah itu ada orang dewasa yang mempunyai risiko tinggi dalam artian orang dewasanya harus bekerja keluar rumah, apalagi menggunakan transportasi umum atau bertemu dengan orang banyak, Mmm. atau bekerja di tempat yang beresiko tinggi seperti di rumah sakit, di rumah sakit darurat, maka sebaiknya orang tua itu harus menerapkan protokol-protokol kesehatan sesuai yang dianjurkan pemerintah. Misalnya tidak memeluk atau memegang anak sebelum dia melakukan mandi ketika pulang dari tempat kerja. Di tempat kerja harus melakukan physical distancing, menggunakan masker, cuci tangan, dan protokol-protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Tetapi akan sangat penting untuk memastikan bahwa
dia tidak membawa virus dari luar rumah ke dalam rumah, supaya anak-anak yang sudah 3 bulan di rumah ini juga tidak tertular karena risiko tinggi dari orang tua yang selalu keluar rumah karena harus bekerja dan sebagainya. Baik, terima kasih Dokter Nastitika Sama-sama. Suwandani. Selamat sore. Ya, selamat sore.